Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Mari kita berdiri, kita akan nyanyi lagu dari Kidung Ceria 154, Inilah Hari. Silakan Kak Niko. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 140 firman Pelita. Silakan Kak Niko. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya, Kak Edi Situmorang. Salam sehat, selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun, sebelum kita mendengarkannya, mari kita persiapkan Alkitab kita, pakaian kita dengan rapi, duduk dengan manis, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari satu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Pagi hari yang indah, Engkau telah menyegarkan tubuh kami sehingga kami dapat kembali, rindu kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, bersama anak-anak PA pada saat ini Tuhan, kami akan mewartakan kebenaran. Kami rindu akan firman. Hadirlah Engkau Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Nah, kita telah berdoa, adik-adik. Kita akan baca Alkitab kita yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-21, ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Dan akan dibacakan oleh adik Valen. Silahkan adik Valen. Halo, pada hari ini saya akan membacakan kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan
perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawa ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih Adik Valen, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Adik Valen. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan sukacita bagi kita semua. Nah, apa yang telah kita baca dan kita pahami pada saat ini, pagi hari ini, adik-adik, kita di Alkitab, di kitab Keluaran pasal 21 ini diberi judul tentang hak budak Ibrani. Nah, sebelum kakak menerangkan lebih lanjut, memberikan lebih lanjut tentang apa itu hak dan kewajiban-kewajiban budak, saya ingin mempertanyakan dulu, siapa yang tahu kira-kira budak itu apa? Siapa yang tahu kira-kira budak itu apa? Ayo, adik-adik, siapa yang sudah pernah melihat atau mendengar tentang budak itu apa? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saya akan menjawab, kakak akan menjawab tentang apa budak itu. Namun sebelum kakak menjawab, akan cerita sedikit ya tentang budak ini. Kalau menurut Alkitab atau kalau menurut orang-orang zaman dulu gitu ya, tentang budak adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan bisa dikatakan memprihatinkan. Tahu memprihatinkan? Hidup keadaan susah secara kebutuhan jasmani. Nah, apa itu kebutuhan jasmani, Kak? Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang kita butuhkan sehari-hari, termasuk diantaranya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan apa kira-kira? Kira-kira ya termasuk rumah itu tadi, tempat tinggal itu yang sangat dibutuhkan. Nah, pada zaman dulu sangat susah adik-adik, karena kesana kemari itu kehidupan masih zaman itu. Waktu itu masih banyak peperangan, masih banyak merebutkan suatu tempat satu yang lain. Jadi mau menempatkan wilayah pribadi yang sendiri itu sangat susah. Nah, itulah yang harus kita pahami atau kita mengerti tentang budak. Jadi kalau di sini kita lihat tentang hak budak bagi umat atau bangsa Ibrani, itu mengingat kembali bahwasanya bangsa atau suku Mesir pada saat itu menawan, atau artinya menawan itu bukan cantik atau ganteng, mengambil orang tersebut menjadi tawanan, menjadi seperti apa ya, dipekerjakan tadi, ditawan, diambil gitu, dipekerjakan, tidak dibayar, termasuk diantaranya menjadikan budak. Nah, itulah yang membuat orang-orang pada saat itu dengan keadaan susah dan keadaan kekurangan dan akhirnya mau menjadi budak. Nah, apa saja kira-kira yang orang bisa menjadi budak atau orang yang mau dijadikan budak itu? Yang pertama itu tawanan perang.
Tadi saya katakan kakak bahwasanya orang-orang yang kalah perang, yang ditawan, yang diambil, yang mau dipenjarakan gitu, itu diambil, dikeluarkan untuk menjadi budak. Hanya dikasih makan saja, tidak dikasih nafkah atau uang gitu ya. Nah, upahnya tidak itu, hanya dikasih makan saja, mereka bekerja dan dipekerjakan dan bekerjakan. Kasihan ya. Satu. Kedua, dibeli dari pemilik mula-mula, artinya mula-mula atau pedagang budak. Nah, zaman dulu tidak hanya susah karena itu makanya mau jadi budak, mau juga ngambil orang, pura-pura bawa ke tempat lain, dipekerjakan dengan baik, tak tahunya dijual menjadi budak. Nah itu. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, keturunan budak yang lahir di rumah tuannya otomatis menjadi budak milik tuannya. Kalau suami istri, contohnya bapak dan ibunya gitu, ikut menjadi budak dan memiliki anak. Anak tersebut ya menjadi budak dari tuannya tadi, sama. Dan yang keempat yaitu pencuri yang tidak mampu membayar ganti rugi. Jadi ada orang mencuri dan mereka tertangkap, diminta kembali hasil curiannya. Akhirnya tidak mampu karena sudah dipakai atau dimakan bersama keluarga. Akhirnya apa? Mereka ditarik untuk menjadi budak, membayarnya secara tenaga gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, keluarga atau pribadi yang tidak mampu membayar hutang akhirnya terpaksa atau dipaksa menjual keluarganya tersebut kepada orang yang kaya tersebut, atau sebagai katakan orang sebagai apa? Juragannya atau tuannya. Mereka akhirnya apa? Dipaksa untuk memperkerjakan di rumah itu keluarganya, atau bapaknya, atau ibunya, atau anaknya gitu. Itulah zaman dulu adik-adik. Ada beberapa hal yang seperti itu. Nah, yang berikutnya atas kemauan sendiri. Nah, kalau atas kemauan sendiri tadi saya katakan bahwasanya banyak yang tidak mampu secara ekonomi, akhirnya dia mau, yang penting saya dikasih makan deh, yang penting saya bisa hidup deh, cuma seperti itu. Itulah kira-kira adik-adik yang mengerti tentang budak, dari mana asal budak itu pada saat itu, dan korban penculikan yang dijual oleh pencuri itu menjadi budak. Banyak, tidak zaman dulu aja, sekarang aja beritanya juga banyak. Hilang, anak hilang, orang hilang, nggak taunya diperjualbelikan menjadi budak. Kalau hanya itu saja, mungkin bisa ada bagian-bagian yang lain diperjualbelikan. Ngeri sekali adik-adik. Makanya kita harus hati-hati melihat yang demikian ini. Nah, itulah singkat cerita tentang budak. Tetapi ada hak-haknya budak tersebut adik-adik ya. Mereka bagi tradisi bangsa Israel pada zaman dulu, kalau yang menjadi budak itu setelah usia atau setelah masa menjadi budak selama 6 tahun, mereka harus kembali ke daerah asal, kembali ke tempat asal di tahun yang ke-7. 6 tahun mengabdi menjadi budak, yang 1 tahun ke-7-nya harus kembali ke tempat asal. Itu harus, karena itu sudah merupakan hukum bagi orang-orang Israel pada zaman itu. Dan itulah yang menyebabkan mengapa orang-orang tersebut mau menjadi budak. Nah, kalau kita lihat untuk sekarang ini, untuk zaman saat ini, apakah adik-adik masih mau melihat, ataukah adik-adik masih mendengar hal yang demikian ini, hal tentang budak ini? Saya rasa sangat jarang ya kita dengar ya. Adik-adik juga mungkin belum mendengar kalau ada budak.
mungkin kata yang lain, seperti tenaga-tenaga asing, seperti itu, tetapi tidak menjadi budak. Kata budak itu sudah tidak ada, karena mereka juga sudah diberi fasilitas atau upah yang sesuai gitu ya, bukan budak lagi. Kalau dulu budak itu hanya memperkerjakan, mengasih makan. Kalau untuk upah secara normal itu sangat jarang sekali gitu. Itu ya adik-adik ya, yang pengertian seperti itu. Kalau sekarang kalau ada pun itu bukan budak lagi namanya, itu sudah pekerja atau pegawai dari orang tersebut gitu ya. Nah adik-adik yang bisa kita ambil pada saat ini, kita akan menyemangati hidup kita. Jangan sampai adik-adik bisa menjadi hal yang sama, artinya kita jatuh ke dalam seperti yang pada zaman dulu. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang patut kita banggakan, terlebih kepada orang tua, Tuhan, dan bangsa dan negara. Nah, walaupun saat ini yang kiranya bagi kita atau bagi adik-adik, bahkan bagi kakak, bahkan bagi semua orang mungkin merasa menjenuhkan atau membosankan, sudah beberapa lama tidak bisa kita bertemu atau bertatap muka secara langsung di gereja kalau ibadah. Kalau adik-adik mungkin bisa juga di sekolah atau di tempat les atau di tempat saudara atau tempat-tempat yang lain ya. Nah, mungkin itu suatu bisa dikatakan bagi kakak itu pengujian iman. Jangan putus asa, jangan frustasi dengan situasi yang saat ini. Memang harus kita menjaga diri, mawas diri, berjaga-jaga supaya kita tidak terkena suatu penyakit. Karena apa? Kita ini sedang mengalami sebuah penyakit atau virus yang luar biasa, adik-adik. Bukan hanya di negara kita saja, seluruh dunia yang kena. Sudah beberapa negara yang terdampak virus COVID-19 ini. Nah, ini harus kita perhatikan adik-adik ya. Ini adik-adik tidak boleh keluar asal keluar. Adik-adik tidak tanpa peraturan atau tanpa aturan yang diberikan oleh pemerintah, contohnya memakai masker, kalau tidak berkepentingan tidak boleh keluar, itu harus kita patuhi. Biarin kita belajar di rumah secara online, beribadah di rumah secara online. Ini adalah sama, walaupun kita tidak secara langsung tidak bisa tatap muka, tapi ya begini cara kita tetap dekat. Kita bisa telepon-teleponan, bisa langsung main WA sama saudara kita. Banyaklah pokoknya perangkat-perangkat internet. Nanti papa dan mama suruh bagaimana ini cara menghubungkan papa sama orang tua atau sama opa kita di kampung ibaratnya, atau keluarga kita, tante kita. Nah itu ya yang bisa kita ambil. Kita harus bisa memahami, adik-adik mengerti situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi bencana, yaitu COVID-19. Kita harus bisa menjaga. Nah, adik-adik juga harus kuat, artinya harus menjadi anak yang merdeka. Apalagi saat ini masih kita dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan, hari 17 Agustus. Perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh para kaum pahlawan kita pada zaman dulu mengusir penjajah. Zaman dulu mengusir penjajah dengan cara berperang, angkat senjata, melawan musuh. Tapi zaman sekarang adik-adik apa ya kira-kira? Apakah bisa adik-adik ini menjadi pelopor bangsa atau pembela bangsa atau menjaga nama baik bangsa dan negara ini?
Saya yakin bisa. Dan itu memang harus bisa. Contohnya adik-adik untuk menjaga atau membela bangsa kita ini dengan cara apa Kak? Kira-kira kalau yang masih sekolah-sekolah kelas SD kelas 6, 5, 4 dan bahkan mungkin yang masih TK. Dengan belajar yang baik, dengan belajar yang tekun, supaya pintar, tidak bosan-bosan belajar. Satu, kedua, datang kepada Tuhan, mengikuti segala macam ibadah peribadahan yang ada di online kita ikuti, tidak masalah. Kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepintaran. Nah, yang ketiga, taat dan hormat kepada kedua orang tua, papa, mama, opa, tante, om, harus dihargai. Itulah modal utama. Keempat, datang sekolah minggu seperti ini. Nah, datang ibadah minggu seperti ini, datang kepada Tuhan. Itu suatu bagaimana cara kita mempertahankan, memperjuangkan bangsa dan negara kita ini. Termasuk adik-adik ini sudah mengikuti, sudah seperti pahlawan zaman dulu. Nah, jadi kalau demikian ini terjadi, adik-adik ini supaya bisa melakukannya dengan baik, mengikuti dengan baik, saya yakin adik-adik akan menjadi orang hebat. Adik-adik akan menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi anak Tuhan yang handal. Ada yang cita-cita mungkin jadi presiden, menteri, pokoknya perangkat pemerintah lah. Bahkan mungkin ada yang mau jadi pendeta, pengabar Injil. Ya, itu luar biasa. Itu yang kakak inginkan dan Tuhan inginkan. Karena dengan demikian ini kita akan hidup sehat, hidup sempurna, hidup yang selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak tidak panjang lebar firman Tuhan pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran tadi ini tentang hak budak Ibrani. Kita bisa mengartikan bahwasanya kita ini tetap yang harusnya rendah hati. Artinya jangan suka melawan kepada orang tua, jangan suka melawan sama bapak dan ibu guru kalau di sekolah nanti, kalau bertatap muka nanti. Bahkan teman-teman tidak boleh berantem, harus baikan, gitu ya. Dengan dasar-dasar iman yang ada di dalam adik-adik yang sering mendengarkan firman, berdoa kepada Tuhan, saya yakin adik-adik akan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang menjadi pelopor bangsa ini nanti. Nah, firman Tuhan saat ini kembali kepada kita mengingatkan hidup yang taat dan setia, merdeka di dalam iman, mempertahankan iman kita, membela bangsa dan negara kita dengan kuat dan setia. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Nah, untuk mengaminkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau telah berikan yang terbaik bagi kami tentang firman-Mu yang mengajarkan kami untuk taat dan setia kepada Tuhan melalui iman percaya kami kepada Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga iman kami. Berikan kami Tuhan untuk berbuat yang terbaik terlebih kepada kedua orang tua kami, papa, mama, bahkan sanak saudara, bahkan kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi anak yang menjadi setia dan taat dan memiliki cita-cita yang Tuhan wujudkan, yaitu untuk mengabdi kehidupan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sungguh luar biasa Engkau Bapa telah menjamah dan memberkati kami. Terlebih kami Tuhan saat ini hindarkan kami dari segala macam COVID yang saat ini sedang melanda bangsa kami juga. Tuhan berikan hikmat kepada tim medis, saudara-saudara kami yang menangani segala sakit penyakit COVID saat ini Tuhan. Mereka berikan kekuatan, mereka berikan kemampuan sehingga ketika diperhadapkan dengan keadaan yang
terkadang tidak kami inginkan, mereka mampu mengatasinya. Dan bangsa kami dapat pulih kembali dan kami bisa satu sama lain bertatap muka, bersentuhan di dalam Tuhan, terlebih di ibadah-ibadah minggu, di sekolah, bahkan bersama keluarga. Kami bisa saling satu sama lain mengunjungi. Terima kasih Bapa. Semua apa yang kami dapat saat ini akan menjadi berkat bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita berdiri, kita akan mengaku iman dengan menyanyikan Aku Percaya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak mau mengucapkan terima kasih buat kakak yang bertugas. Ada Kak Ica dan juga Kak Ayu yang jadi tergos. Lalu ada Kak Niko yang menjadi gitaris. Dan juga ada Om Edi yang menjadi pelayan firman. Lalu ada adik Valen yang membacakan Alkitab. Seperti biasa, kiranya untuk adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dimanapun adik berada. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa menitipkan kepada orang tua, bisa melalui ibadah hari Minggu di gereja dan juga di rumah. Nah, sekian yang bisa kakak sampaikan. Kita akan bertemu lagi minggu depan seperti biasa di ibadah hari Minggu pelayan anak online. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 251, Ingat Akan Nama Yesus. Silakan Kak Niko. Adik-adik, sekarang mari kita berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat Tuhan Yesus sampai pada saat ini. Terima kasih juga karena Tuhan telah mengizinkan kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dapat menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Anugerah.